我要唱，我要唱你对我的爱，你是我生命中所有，打破我枷锁，打开我双眼，我的找自由，从黑暗中你呼召我，写我奔向你的光中，你是我孤寂变为欢喜，我开口赞美Mari bersuka cita bersama sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku, sebab Tuhan mencurahkan kasih buat engkau dan saya sore hari ini. Amin. Mari sama-sama katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh
langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih Setiamu besar selamanya. hari bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Lagi katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Panjang dan Tuhan. lebarnya melebihi Lautan katakan jauh. jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kalau banyak merasakan kasih setia Tuhan, angkat kedua tanganku. Kasih setiamu besar selamanya. Sekarang abaikan kedua tanganku, Bapak saudaraku. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau,
kasih karunia-Mu, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan
Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kita sepanjang minggu yang telah kita lalui. Dan saya percaya bahwa pada malam hari ini kita tetap diberi semangat yang baru, bahkan kekuatan yang baru karena pertolongan Tuhan yang senantiasa baik setiap hari di dalam kehidupan kita. Ya, maka itu kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, dan saya percaya bahwa kita siap dibantu, siap dipakai Tuhan, bahkan siap untuk menerima firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi kita semua. Nah, pada malam hari ini kita melihat daripada firman Tuhan, dan pertama-tama kali saya bersyukur juga kepada Tuhan dan terima kasih karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini, pertolongan dan bimbingan dan kebaikan Tuhan itu senantiasa di dalam kehidupan kita. Bahkan pertolongan Tuhan setiap ada pada kita. Ya, walaupun keadaan kita pada hari-hari ini yang kita hadapi seperti ini, dan saya percaya ya di dalam keadaan kita seperti ini ya, terjepit ataupun ada kesukaran yang kita alami di dalam kehidupan kita, dan saya percaya bahwa saya percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini sebentar lagi kita akan belajar daripada firman Tuhan. Ya, mari kita datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan berdoa juga bagi firman Tuhan yang akan kita belajar pada malam hari ini. Ya, supaya firman Tuhan ini yang akan memberi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita, bahkan menjadi makanan rohani untuk kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa pada malam hari ini. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan kami di hadapan-Mu. Pada saat ini Bapa, sebentar lagi kami akan belajar daripada firman. Urapi hamba-Mu, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat makanan rohani bagi kami pada malam hari ini. Bahkan hamba-Mu juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, baik dimanapun pada malam hari ini. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberkati dimanapun kami mendengar, dimanapun kami merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu berdoa supaya kami sama-sama menikmati berkat-Nya daripada Hamba-Mu berdoa juga Bapa, kiranya Tuhan Engkau memakai hamba-Mu, dan kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu juga diurapi ya Bapa, supaya menjadi berkat. Firman Tuhan yang akan kami pelajari juga menjadi berkat makanan rohani buat kami pada malam hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan, baik dimanapun berada pada malam hari ini. Jika ada jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, kami doakan Tuhan beri kekuatan bagi mereka. Jika ada yang sakit, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberi kesembuhan buat mereka juga pada malam hari ini. Dan hamba-Mu terus berdoa jika ada anak-anak Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang ada dalam pekerjaan pada malam hari ini, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan melindungi mereka. Jauhkanlah mereka dari segala malapetaka di dalam pekerjaan mereka malam hari ini. Hamba-Mu berdoa menyerahkan acara ibadah yang kami selenggarakan ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah nama Tuhan dimuliakan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar sedikit daripada firman Tuhan, di mana saya pada malam hari ini membawa kita dengan satu tema, yaitu bertahan di tengah kesukaran. Bertahan di tengah kesukaran. Kita melihat pada hari-hari ini, saudara-saudaraku, bahkan jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, di mana kita melihat pada hari-hari ini kita hidup di dalam boleh dikatakan di dalam ketekanan, di mana kita ya berkurung, di mana kita ada PKP, ada PKPB, ada PKPB, ya banyak yang kita lihat, di mana kita dilanda dengan keadaan COVID yang ada pada hari ini, COVID-19 pada hari ini. Kita melihat
bukan hanya di Malaysia, melainkan di seluruh dunia kita melihat semua orang berkurung, semua orang ada yang mati, ada yang sakit. Kalau kita melihat dengan keadaan yang seperti ini, bagaimana dengan keadaan kita sebagai orang-orang yang percaya? Ya, di mana kita pada malam hari ini belajar, belajar di mana kita belajar bagaimana kita bertahan di tengah kesukaran. Pada hari-hari ini kita di tengah-tengah kesukaran di dalam kehidupan kita. Di mana di saat kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di dalam kehidupan ini, di mana kita melihat bahwa kita pada hari-hari ini mulai menghadapi masa-masa yang sukar. Maka dengan itu jemaat Tuhan yang saya kasihi. Pada malam hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kita boleh langsung baca daripada pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Tetapi pada malam hari ini saya hanya membawa kita dengan satu ayat firman Tuhan. Di dalam ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Yang berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini yang kita hadapi di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Ya. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, kepada Timotius Rasul Paulus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan datang masa yang sukar. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, bukankah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini benar-benar sedang kita rasakan pada hari-hari ini. Saat ini semua umat manusia di belahan bumi manapun tanpa terkecuali mengalami masa-masa sukar di segala aspek kehidupan ini. Kita melihat keberadaan kita ini tak ubahnya seperti seorang prajurit yang sedang bertempur di medan peperangan sehingga kita tidak boleh bersikap santai-santai. Tidak melakukan apa-apa, apalagi sampai tertidur. Sebab jika kita lega, kalau kita lengah, sedikit saja kita akan menjadi korban perang. Kalau kita melihat daripada keadaan yang seperti ini. Pada hari-hari yang terakhir, kita mengalami masa yang sukar di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat pada hari-hari, pada hari-hari kita melihat bahwa hari-hari kita melihat keadaan COVID yang kita lihat naik turunnya di seluruh dunia, bahkan di seluruh Malaysia. Kalau kita melihat di akhir-akhir masa yang sukar ini juga di mana kita dilanda dengan banjir. Baik di Indonesia, baik di Sarawak, baik di Sabah. Kita melihat keadaan pada hari-hari ini, masa yang sukar yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Maka itu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Pada malam hari ini kita belajar dengan tema ini. Bertahan di tengah kesukaran. Jika kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mengalami Tuhan di dalam kehidupan, maka kita akan dikuatkan. Maka kita akan bertahan di tengah kesukaran. Saya percaya bahwa pada hari-hari ini kita
menghadapi ya situasi-situasi sukar yang sedang terjadi, yang sedang terjadi, tentunya membuat kita menjadi lemah, bahkan menjadi takut, bahkan menjadi khawatir, bahkan menjadi putus asa di dalam kehidupan kita. Ini yang kita lihat di tengah-tengah kesukaran yang seperti ini. Kita melihat banyak orang-orang mengalami lemah, di mana mereka lemah, di mana mereka takut, di mana mereka khawatir, di mana mereka putus asa, karena mereka tidak bertahan di tengah kesukaran. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai kesadaran firman Tuhan, tentunya kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang duniawi. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, ya. Tanpa kita mempunyai sandaran di dalam kehidupan kita bahwa firman Tuhan yang ada pada kita yang memberi satu sandaran yang kuat yang kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita bertahan di tengah kesukaran. Karena melalui firman Tuhan telah memberi kepada kita menghubungkan dalam menghadapi masa-masa sukar itu di dalam kehidupan kita. Hal yang harus kita lakukan agar kita dapat bertahan di tengah kesukaran yang terjadi adalah yang pertama, kita melihat kita harus berdoa. Banyak orang Kristen pada hari-hari ini di tengah kesukaran seperti ini yang mereka berfoya-foya, mereka happy-happy. Ya, di mana firman Tuhan memberi satu kekuatan bagi kita sebagai orang yang percaya, di mana kita harus bertahan di tengah kesukaran. Kita harus datang kepada Tuhan. Berdoa, kita harus berdoa. Doa merupakan salah satu kebenaran penting yang dilakukan dan diajar Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Di mana doa merupakan salah satu kebenaran tentang kebenaran penting yang dilakukan dan diajarkan Tuhan Yesus kepada semua orang-orang percaya. Di mana Yesus mengajar kita, di mana Yesus mengajar kita bagaimana cara kita berdoa. Ya, tanpa doa kita akan mengalami kematian rohani. Ya, tanpa berdoa kita mengalami kematian rohani. Karena doa adalah nafas kehidupan kita. Juga sarana mendekatkan kepada Tuhan dan berbicara dengannya. Ya, di mana doa ini juga adalah satu nafas kehidupan kita. Tanpa doa kita tidak mempunyai satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Juga sarana mendekatkan kepada Tuhan, di mana kita berbicara kepada Tuhan. Ya, di mana kita melihat bahwa firman Tuhan ini sangat baik bagi kita pada malam hari ini. Ya, bertahan di tengah kesukaran kita harus berdoa. Tuhan Yesus menasihati kita untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, di mana kita melihat bahwa firman Tuhan yang sangat baik bagi kita pada malam hari ini. Di mana Tuhan Yesus menasihati kita supaya kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak putus-putus untuk berdoa kepada Tuhan. Di dalam kita menghadapi kesukaran yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Ya, kita melihat pada hari-hari ini, kita ditekan, ya, kita berkurung. Ya, kalau kita melihat keadaan COVID pada hari-hari ini, ya, semakin naik di dalam Johor ini. Ya, menakutkan kita. Maka itu janganlah kita bersenang-senang. Maka di mana firman Tuhan mengatakan, ya, kita harus berdoa. Ya. Karena kita melihat bahwa
firman Tuhan. Tuhan Yesus menasihati kita untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan putus-putus untuk berdoa dengan keadaan kita pada hari-hari ini. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 yang berkata, tetaplah berdoa. Di mana kita terus berdoa, tetaplah berdoa. Di mana firman Tuhan ini mengajarkan kita, dimanapun kita berada, kita terus berdoa, terus berdoa. Ya, di tengah kita menghadapi hal kesukaran yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Sebab doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan ini sangat baik. Ya, doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam doa ada kuasa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Ya, di mana kita melihat apabila kita berdoa, di mana kita melihat bahwa doa ada kuasa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Apabila kita takut, kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita, ya, maka kita akan diberi kekuatan. Ya, maka kita bersyukur pada hari ini. Karena kita melihat bahwa hari-hari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Yosafat ketika tangannya, dia minta maaf, Yosafat ketika bangsanya diserang Bani Maob dan Amon, menjadi sangat takut. Lalu ia mengambil keputusan mencari Tuhan. Bahkan ia menyeru kepada seluruh Yuda supaya berpuasa. Kalau kita melihat bagaimana kuasa doa, di mana Yosafat ketika bangsanya diserang Bani Maob dan Amon, menjadi sangat takut. Ya, lalu ia mengambil satu keputusan untuk mencari Tuhan. Bahkan ia menyeru kepada seluruh Yudea supaya berpuasa. Kalau kita melihat ayat firman Tuhan ini di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga, ya, di mana kita melihat ayat firman Tuhan ini di dalam hal yang seperti ini, ya, di mana Yosafat berdoa, ya, apabila bangsanya diserang Bani Maob dan Amon, dia sangat takut. Maka lalu dia mengambil satu keputusan untuk mencari Tuhan. Bahkan juga ia menyeru kepada seluruh Yudea supaya mereka berpuasa, berdoa, berpuasa. Kalau kita melihat bagaimana keajaiban, bahkan kuasa doa, ya, ketakutan yang ada dalam diri Yosafat berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Kalau kita melihat, apabila kita mengandalkan doa di dalam kehidupan kita, ketakutan yang ada pada kita menjadi satu kekuatan. Seperti mana yang Yosafat lakukan, hadapi di dalam kehidupannya. Ketakutan yang ada dalam diri Yosafat berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang dahsyat. Kita melihat di mana Yosafat, apabila dia diserang oleh bangsa Bani Maob dan Amon, ya, dia merasa takut, melainkan dia terus mencari Tuhan dan terus berseru kepada seluruh Yudea untuk berpuasa, mengambil masa untuk berdoa, mengambil masa untuk berdoa dan berpuasa. Dan apabila mereka berdoa dan berpuasa, mulai ketakutan yang ada dalam diri Yosafat berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Begitu juga dengan keadaan kita pada hari-hari ini.
Di dalam keadaan yang kita alami pada hari ini, tekanan yang kita alami di dalam kehidupan kita, bahkan COVID-19 yang kita lihat pada hari-hari ini, yang semakin naik, banyak orang meninggal, banyak orang masuk ke hospital. Kita melihat dengan keadaan yang seperti ini. Maka itu kita sebagai orang-orang yang percaya, marilah kita bertahan di tengah kesukaran. Marilah kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa banyak orang-orang di luar sana merasa ketakutan. Malahan apabila kita merasa takut di dalam kehidupan kita, kita mencari Tuhan seperti mana Yosafat lakukan. Di mana dia mau mencari Tuhan. Di mana dia mau menyeru kepada seluruh Yudea supaya mereka berpuasa. Sama halnya dengan kita. Apabila kita melihat dengan keadaan pada hari-hari ini, mari kita mengambil masa kita dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan dan berdoa, berpuasa, berdoa di hadapan Tuhan. Apabila kita merasa takut, kita terus berdoa. Saya percaya kita akan mengalami hal yang sama seperti Yosafat, di mana kita mengalami kekuatan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ketakutan yang ada dalam diri Yosafat berubah menjadi kekuatan. Ia dengan penuh keberanian maju. Ya, di mana Yosafat berani maju berperang dan akhirnya tampil sebagai pemenang. Oleh karena Tuhan turut bekerja dalam caranya yang heran dan ajaib. Kita melihat di dalam hal yang seperti ini, di mana Yosafat lakukan di dalam kehidupannya. Di tengah kesukaran, di tengah hal-hal yang bangsa diserang Bani Mauk dan Amon mengambil satu keputusan di mana dia mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan di mana dia menyeru kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, ketika mereka mengambil masa untuk berdoa dan berpuasa, ya, mulailah ketakutan yang ada dalam diri Yosafat, ya, berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Ya, kita melihat bahwa keajaiban Tuhan, ya, dengan penuh keberanian, di mana Yosafat dengan penuh keberanian maju berperang dan akhirnya tampil sebagai pemenang. Ya, oleh karena Tuhan turut bekerja dengan caranya yang heran dan ajaib. Begitu juga dengan kita pada hari-hari ini. Di dalam hal yang di dalam keadaan kita yang tengah kesukaran pada hari ini, yang kita alami, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan, di mana kita datang kepada Tuhan, kita harus berdoa, datang mencari Tuhan, ya, berdoa dengan keadaan kita pada hari-hari ini, supaya kita terus diberi kekuatan yang baru, seperti Yosafat. Di dalam hal yang di dalam kita melawan COVID yang ada pada hari ini, saya percaya, di dalam kekhawatiran yang kita alami pada hari ini, saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kita pasti menang. Seperti mana yang Yosafat lakukan di dalam kehidupannya pada hari ini. Itulah sedikit daripada firman Tuhan untuk kita sebagai jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Saya berdoa supaya Tuhan terus memberkati dan melindungi kita. Baik dimanapun kita berada, terus kita mencari Tuhan. Di tengah kesukaran. Ya, di tengah kesukaran ini, bertahan di tengah kesukaran. Ya, kita harus datang kepada Tuhan. Ya, kita harus berdoa. Mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itu, pada malam hari ini mari kita berdoa. Supaya Tuhan terus memberkati kita sepanjang minggu ke depan ini. Supaya Tuhan melindungi kita sepanjang minggu ke depan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Bapa di surga. Pada malam hari ini hamba-Mu berdoa pada malam hari ini bagi jemaat Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang sangat baik buat kami pada malam hari ini. Terima kasih karena kami
dikuatkan melalui firman Tuhan ini Bapa. Dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar firman-Mu juga pada malam hari ini. Dan hamba-Mu juga terus berdoa bagi keadaan jemaat Tuhan sepanjang minggu ke depan ini, baik dalam pekerjaan mereka, baik di dalam aktivitas mereka juga kami doakan supaya Tuhan memberkati. Seperti mana firman-Mu mengatakan, mengajarkan kami pada malam hari ini. Bertahan di tengah kesukaran. Ya, di dalam kami menghadapi kesukaran yang seperti COVID yang kami lihat pada hari-hari ini, yang menakutkan kami pada hari ini. Dan namun firman-Mu yang sangat baik buat kami pada malam hari ini, yang memberi satu kekuatan buat kami pada malam hari ini. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan terus menguatkan iman kami sebagai orang-orang percaya pada hari ini. Apabila kami pada hari-hari ini takut, dan namun kami percaya apabila kami mencari Tuhan, apabila kami berdoa, berpuasa, kami terus diberi kekuatan yang baru di dalam kehidupan ini Bapa. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati pekerjaan jemaat Tuhan sepanjang minggu ke depan, baik keluar masuk mereka, kami doakan Tuhan Engkau berkati. Dalam keadaan apapun keluarga-keluarga, Esabi Masai ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu berdoa, walaupun kami tidak melawat mereka, namun kami percaya dan namun kami tetap berdoa supaya mereka tetap dalam keadaan yang baik. Tuhan lindungi setiap keluarga kami, baik dari anak kecil sampai ke orang tua. Tuhan lindungi mereka, berkati hidup mereka di dalam apapun keadaan mereka pada hari ini. Tuhan berkati keluarga besar kami di kampung. Tuhan lindungi mereka. Tuhan berkati seluruh negara kami Malaysia juga ya Bapa, supaya kami juga dijauhkan dari segala dengan keadaan sakit pada hari-hari ini Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan lindungi, berkati dan beri kekuatan dan beri kesehatan terus kepada pesakit-pesakit yang ada di hospital. Baik begitu juga kami doakan bagi para dokter, para nurse. Kami doakan Tuhan Engkau berkati mereka, beri semangat yang baru, beri kekuatan yang baru di dalam kehidupan mereka untuk meneruskan pekerjaan mereka ya Bapa. Tuhan kami berdoa bagi seluruh dunia juga ya Bapa. Kami doakan Tuhan Engkau berkati seluruh negara-negara kami, bahkan seluruh dunia ini Bapa. Di dalam keadaan kami dengan keadaan COVID yang ada ini, kami terus doakan Tuhan Engkau berkati. Jadi kami terus doakan bagi negara Israel dan Palestina juga Tuhan berkati negara Palestina dan berkati juga negara Israel, walaupun mereka menghadapi peperangan pada hari ini, namun kami percaya dan doakan Tuhan Engkau berkati negara Palestina dan negara Israel ini juga ya Bapa. Dan kami terus berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu pada hari-hari ini. Baik yang bekerja pada malam hari ini, begitu juga yang sakit pada hari ini, kami doakan Tuhan Kau beri kekuatan bagi mereka. Beri kesembuhan bagi mereka yang sakit. Dan kami tidak lupa juga Tuhan terus berdoa bagi ibu-ibu yang mengalami, ya bahkan yang mengandung pada hari-hari ini juga Tuhan, menunggu hari bila mereka akan melahirkan anak. Dan namun kami percaya, baik Ibu Carol, begitu juga dengan Ibu Winnie, begitu juga dengan Ibu Ginny juga Tuhan, kami doakan Tuhan Engkau berkati di dalam kesehatan mereka, dan baby yang ada dalam kandungan mereka, kami doakan Tuhan Engkau berkati sampai mereka melahirkan anak ini dengan keadaan yang baik ya Bapak. Kami terus doakan Tuhan Engkau beri kesehatan yang baik bagi mereka. Terima kasih Bapak di surga, dan kami terus berdoa bagi seluruh pelajar-pelajar kami, UITM, UNIKL, bahkan Politeknik, bahkan KPJ. Kami doakan Tuhan berkati mereka, baik dimanapun mereka berada. Baik yang sudah keluar, baik yang masih dalam praktikal, kami doakan Tuhan. Baik yang masih kuliah, kami doakan Tuhan Engkau senantiasa memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar lagi kami akan keluar dari tempat ini. Tuhan berkati kami semua ya Bapa, supaya kami terus diberkati Tuhan. Dan kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Oke. Terima kasih. Itu sedikit daripada firman Tuhan yang kita belajar pada malam hari ini. Haleluya.